Guten Morgen alle, wie geht es euch? Ich hoffe euch geht's gut. Di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang datif. Bisa teman-teman lihat di sini di judulnya, Wo sitzt ihr? In der Sonne sitzen wir im Garten. Nah, sebelum kita bedah lebih dalam apa itu datif, aku mau menunjukkan ke teman-teman dulu yang namanya datif itu ini nih. Yang ada warna birunya. Nah, ini gambaran dulu nih buat kita sebelum ke penjelasan materinya. Oke, jetzt gehen wir zur nächsten Slide. Nah, di berikutnya kita masuk ke pembahasan datif. Aku kasih dua contoh lagi selain kalimat di awal tadi. Pertama ada ini, Wo kost du currywurst? Ich koche gern in der Küche. Ich koche gern in der Küche. Terus kalimat berikutnya ada Wo liest Mona auf Magazin? Im Wohnzimmer liest sie gern Magazin. Nah, dari sini teman-teman sudah ada gambaran belum kira-kira datif itu apa? Yap, datif itu bentuk kasus yang bisa ditanyakan dengan wo, di mana, atau di. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, sekarang kita terjemahkan nih. Di sini ada Wo kost du currywurst? Di mana kamu memasak currywurst? Ich koche gern in der Küche. Aku suka memasak di dapur. Nah, ini ya di berikutnya. Wo liest Mona auf Magazin? Im Wohnzimmer liest sie gern Magazin. Di mana Lisa sering membaca majalah? Di ruang keluarga. Dia sering membaca majalah. Nah, sekarang kita ke pembahasan berikutnya. Nah, ini ya. Ini adalah kalimat datif yang ada garis bawahnya. Oke, berikutnya. Nah, ini nih. Seperti yang aku jelaskan di atas ini, datif itu bisa ditanyakan pakai wo atau di mana. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ini ada artikelnya ya. Pertama ada kalau biru, yang di atas ini ada maskulin. Itu kalau artikelnya der Flur, der Garten. Terus berikutnya ada artikelnya yang das atau netral. Itu ada das Bett, das Wohnzimmer, und das Schlafzimmer. Ini ya, das. Berikutnya ada feminin atau die. Contohnya di sini ada di Küche sama di toilet. Nah, teman-teman pasti bingung nih, kenapa di yang bawah ini jadi der. Jadi untuk datif itu perubahannya kalau ketemu artikel di, dia berubah jadi der, berubah jadi ini. Nah, teman-teman jangan keliru berarti ya sampai sini. Oke. Ini mungkin agak berat. Berikutnya, sekarang kita bahas lebih dalam tentang artikelnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, artikel yang der, dia jadi dem, yang das, dia jadi dem, yang di, dia jadi der, terus yang di plural atau lebih dari satu, itu jadi den. Nah, sekarang kita ke contoh pertama. Thomas glaubt dem Mechaniker nicht, das Auto zu reparieren. Thomas tidak percaya sama
mekanikernya. Mekaniker itu mekanik. Das Auto zu reparieren, untuk memperbaiki mobilnya. Nah ini ya, dari der Mekaniker berubah jadi dem. Terus berikutnya ada yang artikelnya das, ada im Bücherregal raten wir dem Buch. Di rak buku kita mendebak buku. Nah di sini ada dua ya yang bentuknya datif. Nah bisa teman-teman lihat di situ. Berikutnya ada yang artikelnya di berubah jadi der. Ada du kommst zu spät in der Klasse, atau artinya kamu datang terlambat di kelas. Nah ini artinya di semua ya. Jadi datif itu pokoknya di. Itu dulu yang perlu kita tahu. Terus berikutnya ada yang di plural. Contohnya di sini ada in der Freizeit spiele ich gern Basketball mit den Schülern. Di waktu senggang aku suka bermain basketball dengan siswa. Nah khusus plural ini n-nya ya, lalu ada n-nya ini. Jadi bukan Schüler, ini Schüler. Nah, karena ini plural, berarti di sini bendanya juga harus plural, bukan singular. Jadi bendanya harus lebih dari satu. So is das. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan kah? Atau masih bingung apa itu datif? Nah, biar teman-teman nggak terlalu bingung, sekarang aku kasih penjelasannya nih. Di sini kan ada im. Nah, im itu dari in dem, bisa disingkat jadi im. Terus berikutnya ada am, itu ada andem. Am itu biasa digunakan waktu, contohnya, atau hari. Contohnya am Montag, am Dienstag, dan am Freitag. Contohnya. Terus berikutnya ada tipsnya nih. Misalnya teman-teman bingung. Nah, untuk menggunakan datif ini, kita perlu mengetahui perubahan artikelnya. Ini artikel di nomennya, juga kata kerjanya. Ada beberapa kata kerja yang kasusnya harus datif. Itu pertemuan berikutnya mungkin akan kita bahas lebih dalam. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah teman-teman? Habt ihr Fragen? Oke, kalau nggak ada, sekarang aku kasih teman-teman latihan kecil nih. Nah, di sini ada soal ya, ada ruangan, terus di sini ada aktivitasnya. Nah, tugas kita apa? Tugas kalian adalah ini, buat satu kalimat dari soal ini, jawab di kolom komentar. Ingat, jangan sama satu sama lain. Jadi teman-teman bikin sendiri kalimatnya. Ada banyak pilihan kata kerjanya di sini. Nah, di sini ruangannya juga ada banyak. Nah, jangan lupa karena ini di aktivitasnya, berarti teman-teman harus pakai kalimatnya dalam bentuk datif. Oke, sertakan juga nih nama dan kelas teman-teman di bawah kalimat yang teman-teman bikin ini. So, viel Erfolg ya. Aku tunggu kalimatnya. Penjelasan hari ini cukup di sini dulu. Die Zeit ist und das ist genug für alles. Bis nächstes Treffen. Auf Wiedersehen. Tschüss.